Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya yang kali ini akan mencoba membahas tentang penggunaan array dua dimensi pada pemrograman berorientasi objek, khususnya menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, sebagai ilustrasinya, saya sudah membuatkan sebuah tabel di mana tabel ini terdiri dari 3 kolom. Oke, layaknya sebuah array, maka di kolom-kolom tadi itu terisi sebuah value. John, Palembang laki-laki, dan nama kota dan gender itu disebut dengan key. Oke, seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa sebuah array itu memiliki dua komponen. Yang pertama adalah key, yang kemudian yang kedua adalah value-nya. Kalau di video sebelumnya itu key-nya menggunakan index, di mana kelasnya adalah array list. Kali ini kita menggunakan key, di mana bisa diisi dengan string, atau bisa diisi dengan integer juga. Jadi sesuaikan dengan kebutuhannya. Dari kasus tabel seperti ini, kita bisa menggunakan kelas pada Java, yaitu nama kelasnya adalah hashmap. Oke, berbeda dengan array list yang kemarin, kali ini kita menggunakan hashmap. Perbedaannya sudah terlihat bahwa key-nya kalau di array list itu adalah menggunakan index, kalau di hashmap itu bisa sifatnya bebas. Boleh berupa integer atau boleh berupa string. Oke, kita coba konversikan tabel ini ke dalam pemrograman Java atau coding Java dengan menggunakan kelas hashmap. Kita coba menambahkan sebuah kelas yang tentu saja nama kelasnya adalah hashmap. Kemudian kita coba lihat importnya dulu. Hashmap juga berada di package yang namanya java.util. Sama seperti array list. Array list juga berada di package yang sama, yaitu java.util. Jadi kita tambahkan import for java.util.hashmap. Oke, maka kita lihat di atasnya sudah ditambahkan sebuah baris baru, import java.util.hashmap. Oke, kita lanjutkan membuatkan objeknya. Hashmap. Oke, objek. Kemudian kita tambahkan konstruktornya. Hashmap. Kurung. Oke, objek sudah terbentuk. Berikutnya adalah kita coba menambahkan value-nya dari tabel tadi ke dalam hashmap yang sudah kita buat. Hashmap dot, kalau di array list kita punya fungsi dengan nama add, di mana fungsi tersebut bertujuan untuk menambahkan nilai kepada array-nya. Kali ini kita menggunakan fungsi dengan nama put. Oke, kita lihat put. Perhatikan parameter yang diminta oleh method put. Terdapat dua parameter, yang dua parameter itu kelasnya adalah objek. Seperti kita tahu bahwa jika kelas yang diminta adalah objek, maka bisa kita isi dengan berbagai kelas atau berbagai tipe. Parameter pertama itu dia minta sebuah key. Parameter kedua dia minta sebuah value. Artinya kalau tadi di tabel itu ada key yang namanya nama, ada key yang namanya kota, ada key yang namanya gender. Oke, itu kita bisa masukkan di sini. Kemudian parameter kedua, koma, dia minta sebuah value dari tabel tadi, maka value-nya adalah John, Palembang, dan laki-laki. Oke, sekarang kita coba pasangkan antara key-nya dan value-nya.
Parameter pertama kita isi dengan nama. Berarti itu adalah key-nya, koma. Parameter kedua kita isi dengan value-nya. Dalam hal ini adalah John. Nah, maka secara array, John dimasukkan ke dalam key nama. Kita lanjutkan dengan nilai berikutnya, di mana key-nya adalah kota, koma, dan value-nya adalah Palembang. Oke, kemudian hashmap yang berikutnya put gender, koma, laki. Oke, 3 nilai tadi sudah kita konversi ke dalam bentuk Java dengan menggunakan method put. Dan lihat kalau diperhatikan antara key dan value itu bernilai string semua, namun tidak terbatas pada string. Kita bisa menggunakan key-nya berupa integer. Misalkan kita menggunakan angka 12, boleh. Oke, atau sebaliknya, value-nya itu tidak harus menggunakan string, tapi boleh true atau false. Oke, atau yang ini misalkan John bisa kita isi dengan 0,1. Bebas. Artinya hashmap itu secara kegunaan lebih fleksibel daripada array list. Namun nanti kita akan kombinasikan kedua kelas tersebut sehingga membentuk sebuah array dua dimensi. Oke, saya kembalikan dulu. Setelah kita memberikan nilai kepada masing-masing key, maka kita coba keluarkan, kita coba tampilkan menggunakan sort. Kemudian saya panggil hashmap dot get. Nah, tadi kan jika di array list, parameter yang kita masukkan pada method get itu adalah berupa integer. Karena array list diidentifikasi menggunakan index, maka kali ini kita tinggal sebutkan saja key mana yang mau kita tampilkan. Nama, kota, atau gender. Oke, saya coba kota. Perhatikan isinya adalah sesuaikan dengan key-nya. Jika tadi kita isi key-nya adalah integer, maka get-nya ini dimasukkan integer sesuai dengan key yang sudah kita buat. Oke, dalam hal ini kita tampilkan Palembang dengan menggunakan key kota. Kita coba jalankan. Oke, maka didapatlah Palembang. Oke, kemudian kita coba tampilkan hasil jumlah dari array-nya hashmap dot size sama ya, menggunakan method size juga, maka didapatlah hasilnya Palembang berjumlah 3, jumlah bukan indeks, 1, 2, 3. Lantas bagaimana jika kasusnya seperti tabel berikut? Ada nama, kota, dan gender, dan terdapat 3 nama di situ. Kalau tadi kita contohkan hanya menyimpan 1 nama. Oke. Maka di sini kita butuh solusi menggunakan kombinasi antara si array list dan hashmap. Bentuk kombinasinya seperti ini. Untuk baris itu bisa menggunakan array list barisnya, jadi ada 3 baris. Sementara untuk kolom itu bisa menggunakan hashmap. Jadi intinya adalah satu array list itu di dalamnya terdapat 3 nilai hashmap. Atau kalau saya balik, 3 nilai hashmap itu dimasukkan ke dalam satu array list. Kita coba konversikan ke dalam bahasa Java-nya. Baris 26, 27 saya tutup dulu. Oke. John Palembang laki-laki ini sudah mengilustrasikan 1 orang. Kita coba buat 2 nama lagi.
Dua nama lagi, saya copy saja. Oke, seperti ini. Kita sesuaikan namanya. Oke. Namanya Indra Susi, yang kotanya Bandung. Kemudian untuk Susi kotanya Jakarta. Gendernya perempuan. Oke. Kita sudah membuat 3 nama di situ. Namun yang perlu diperhatikan adalah karena kita menginisiasi objek hashmap-nya hanya sekali, maka ini tidak dianggap 3 nama. Oke, seperti yang kita lihat pada baris 22, itu inisiasi hashmap-nya dilakukan cuma sekali. Untuk menyelesaikan kasus ini, maka inisiasinya kita buat 3 kali sesuai dengan jumlah dari orangnya atau array-nya. Caranya adalah yang ini saya copy, kemudian ini saya tutupi. Oke. Jadi dipisah antara inisiasi hashmap yang di baris 22 dengan new-nya ada di sini. Oke. Jadi setiap baris atau setiap nama itu dimasukkan hashmap sama dengan new hashmap atau diinisiasi ulang. Oke, saya rapikan dulu. Ya, ini hasilnya. Atau saya buat. Oke. Oke. Setelah kita membuat 3 nama tadi dengan menginisiasi ulang hashmap-nya, berikutnya kita kombinasikan menggunakan array list tadi, di mana masing-masing 3 dari hashmap tersebut dimasukkan ke dalam satu array list. Kita coba buatkan sebuah array list di sini. Array list sama dengan new array list. Inisialisasinya cukup 1 kali saja. Oke, kita coba lanjutkan 25 sampai 28 atau tepatnya 26 nama, kota, gender kita masukkan ke dalam array list pertama. Array list dot add. Objeknya adalah hashmap pertama ini. Oke, berarti nama, kota, gender itu dijadikan baris pertama atau indeks ke nolnya. Kita coba tambahkan lagi yang bawah, gender. Oke, kita coba tambahkan lagi untuk Indra. Kemudian kita coba tambahkan lagi untuk Susi, nama ketiga. Jadi artinya 3 hashmap dimasukkan ke dalam satu array list. Begitu juga nama kedua dan nama ketiganya. Kita coba tampilkan masing-masing array list-nya yang di dalamnya terdapat 3 hashmap dengan cara sort. Kemudian saya masukkan array list dot get. Array list menggunakan index. Jadi artinya parameter get-nya kita masukkan, saya mau nampilin nama pertama atau nama kedua atau nama ketiga sesuaikan dengan indeksnya. Saya coba masukkan indeks kedua. Kita lihat hasilnya. Saya naik ke atas dulu. Oke, saya coba running. Oke, maka ini Jakarta ya. Oke, saya coba running lagi. Oke, maka didapatlah di situ 3 hashmap di dalamnya, kota, nama, dan gender. Oke, dengan masing-masing menggunakan value-nya. Jadi kalau saya tampilkan semua, saya rapikan dulu. Oke, seperti ini. 0, 1, 2, maka hasilnya ketiga array tadi dikeluarkan dan masing-masing array mempunyai hashmap-nya masing-masing. Oke, cukup sampai di sini pembahasan terkait dengan hashmap.
dan array list dan implementasi dari array 2 dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.